Angin malam berhembus dingin di pantai bagian utara di Jawa. Seorang nelayan tua bernama Pak Tarmo mendayung perahunya perlahan, berharap tangkapan malam ini bisa cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun di kejauhan, matanya terpaku pada sosok besar, seperti kapal tua yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Kapal itu megah seperti kapal mewah Eropa zaman dulu, dengan tiang layar tinggi dan lampu-lampu yang redup berkelip-kelip. Namun, suasana mencekam merayap ketika terdengar suara tangisan lirih dan jeritan pilu. Pak Tarmo menggigil. Tiba-tiba kapal itu menghilang di telan kabut, dan ombak besar menghantam perahunya, nyaris membuatnya terbalik. Ratusan tahun lalu, tepatnya di tahun 1921, kapal Van der Wijk dibangun di Belanda. Sebuah kapal penumpang mewah dengan panjang lebih dari 100 meter. Dihiasi interior kayu jati, lampu gantung kristal, dan karpet merah di setiap koridornya. Kapal ini menjadi simbol kemegahan maskapai pelayaran, Koninklijk Paketvaart Maskapai, atau disingkat dengan KPM, yang melayani rute Batavia, Makassar, hingga Ambon. Setiap pelayaran Van der Wijk membawa ratusan penumpang, pejabat Belanda, saudagar kaya, keluarga peranakan, dan rakyat biasa yang ingin merantau ke timur. Di ruang makan, para tamu disajikan menu Eropa oleh pelayan berseragam putih. Sementara di dek atas, musik orkestra sering mengirimi malam berbintang. Namun di balik kemewahan itu, ada kesombongan nahkoda Van der Wijk. Kapten Hendrik van Loon terkenal angkuh. Ia sering menertawakan mitos-mitos Nusantara. Tak ada yang perlu ditakuti di lautan ini. Kekuatan ada pada kita, bukan pada roh-roh para pribumi. Kata-katanya lantang di hadapan anak buahnya. April 1936, Van der Wijk berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Malam itu langit mendung, laut gelap tanpa cahaya bintang. Suasana di kapal terasa ganjil. Seorang penumpang tua dari Sulawesi memperingatkan Kapten Van Loon. "Tuan Kapten, lautan ini keramat. Jangan menantang alam. Jangan arahkan kapal lewat karang ketemu. Itu kuburan kapal." Kapten Van Loon tertawa mengejek. "Omong kosong, kita akan tiba lebih cepat lewat situ." Namun tak lama setelah kapal memasuki perairan itu, angin mendadak mengamuk. Gelombang setinggi rumah menghantam lambung kapal. Lampu-lampu kapal berkelip. Jeritan terdengar dari ruang bawah ketika air mulai merembes. Di ruang mesin, para teknisi berlarian mencoba memompa keluar air laut. Di dek atas, penumpang berdesakan. Sebagian jatuh ke laut saat kapal miring diterjang badai. Dentuman keras terdengar. Kapal menghantam karang, lambung besi robek, air menghambur masuk. Adegan menegangkan terjadi. Seorang ibu muda meratap memeluk bayinya. Anak-anak menangis mencari orang tua mereka, dan beberapa awak kapal melompat ke laut hanya untuk ditelan gelombang ganas. "Turunkan sekoci,
teriak Kapten Van Loon, tetapi sekoci terhempas ombak sebelum bisa digunakan. Hingga akhirnya dalam gelap malam, Van der Wijk perlahan tenggelam, menyeret ratusan jiwa bersamanya ke dasar laut. Deritan mereka menggema, lalu hilang ditelan samudra. Sejak karamnya Van der Wijk, nelayan dan pelaut sering bercerita tentang teror di perairan itu. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, bayangan kapal megah muncul di antara kabut, melaju pelan, seolah mencari dermaga yang tak pernah ada. Nelayan yang mendekat mendengar suara-suara menyeramkan, tangisan anak-anak, suara minta tolong dalam bahasa Belanda, teriakan putus asa para penumpang. Kadang-kadang mereka melihat sosok penumpang dengan pakaian lawas, wajah pucat pasi, berdiri di geladak kapal hantu itu. Beberapa nelayan bercerita, jika terlalu dekat, kapal itu akan menyedot perahu mereka, menarik kepusaran air yang muncul tiba-tiba. Ada yang hilang tanpa jejak, ada pula yang kembali dalam keadaan linglung, rambut memutih dan tak mampu berkata-kata. 2 tahun lalu, seorang pelaut muda bernama Jaka nekat mencari ikan di perairan terlarang itu, berharap mendapat tangkapan besar. Malam itu kabut tebal turun. Jaka melihat lampu-lampu kapal di kejauhan. Merasa aneh, ia mendayung mendekat. Saat itulah ia melihat kapal besar dengan cat terkelupas, lambung penuh karam, dan tiang layar patah. Dari dalam kapal terdengar suara dentingan musik tua, seperti orkestra yang dimainkan hantu. Di dek sosok perempuan Eropa berdiri, gaunnya basah kuyup, wajahnya penuh luka. Perempuan itu menatap Jaka, bibirnya bergerak seolah berkata, "Tolong, kami terjebak." Jaka mundur ketakutan, namun ombak menghempas perahunya mendekat ke kapal hantu itu. Tiba-tiba dari bawah kapal muncul bayang-bayang tangan-tangan hitam, mencoba meraih perahunya. Dengan sisa tenaga, Jaka mendayung menjauh. Begitu ia menoleh lagi, kapal itu sudah lenyap, hanya tersisa lautan kosong dan gelombang yang tenang. Hingga kini setiap tahun selalu ada yang mengaku melihat kapal Van der Wijk melintas di perairan antara Jawa dan Sulawesi. Sebuah kapal megah yang karam karena kesombongan, kini menjadi penjara bagi arwah penumpangnya. Orang tua di pesisir sering berpesan, jangan pernah tantang laut, hormati yang tak terlihat. Jangan mendekat jika kau melihat kapal yang tak seharusnya ada. Karena sekali kau menatap kapal itu terlalu lama, arwah penasaran Van der Wijk akan mengajakmu bersama mereka menuju dasar laut yang sunyi.